Pemirsa Aliansi Ekonomi Indonesia mengutarakan 7 desakan darurat ekonomi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari sorotan para ekonom terkait kondisi perekonomian di dalam negeri yang dinilai belum cukup baik. Aliansi Ekonomi Indonesia mengutarakan 7 desakan darurat ekonomi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari sorotan para ekonom terkait kondisi perekonomian di dalam negeri yang dinilai belum cukup baik. Sekretari Jenderal of the International Economic Association Lilian Ng, yang juga bagian dari Aliansi Ekonom Indonesia mengungkapkan, kondisi ini tidak terlepas dari adanya sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Puncaknya banyak masyarakat yang turun ke jalan dalam beberapa hari kebelakang untuk mengungkapkan aspirasinya. Kurang tepatnya kebijakan ekonomi serta proses pembuatan keputusan dikhawatirkan akan menekan perekonomian dalam negeri. Sedangkan dari eksternal, Lilian Ng menyebut kondisi global yang masih belum baik-baik saja, yang tentunya ini akan berimbas terhadap kondisi di tanah air. Situasi ini datang bukanlah tiba-tiba. Yang terjadi merupakan akumulasi hasil dari kebijakan ekonomi, proses pembuatan keputusan, dan praktek bernegara yang jauh dari amanah. Dampaknya adalah sangat jelas. Meningkatnya ketidakadilan sosial yang semakin membesar. Oleh karenanya, Aliansi Ekonomi Indonesia mengutarakan 7 desakan darurat ekonomi. Poin pertama yakni perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Kedua, kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggaraan negara seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan, serta kembalikan penyelenggaraan negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya. Ketiga, hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan dan antara BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan, sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat. Keempat, perlunya deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif. Kelima, prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi. Keenam, kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal. Ketujuh, tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggaraan negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente. Perlu kami tegaskan bahwa apa yang kami sampaikan pada hari ini adalah berdasarkan data, fakta, dan analisa. Jakarta, Bambang Ismoyo, Berita 1.